warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurvita, NIM 190321100007. Saya dari kelas APNPA. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan kebijakan pemerintah dan permasalahan yang terjadi pada 3 komoditas yang telah saya pilih di berbagai wilayah. Komoditas yang pertama adalah padi di wilayah Jawa Tengah, komoditas yang kedua adalah jagung di wilayah Gorontalo, dan komoditas yang ketiga adalah sapi potong di wilayah Sumatera Utara. Ingin tahu gimana kelanjutannya? Simak video berikut ini. Baik, yang pertama adalah komoditas padi. Berdasarkan berita yang telah saya baca, permasalahan yang terjadi pada komoditas padi pada tahun 2020 di Jawa Tengah adalah terjadinya penurunan harga pada saat mendekati musim panen raya dan adanya impor beras yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus. Impor beras yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga stok beras. Namun, pemerintah lupa dampak negatif yang akan diterima oleh petani apabila impor beras dilakukan secara terus-menerus tanpa memperhatikan produktivitas beras dan permintaan beras yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, petani akan mengalami kerugian harga yang semula beras mampu dijual dengan harga 5.000 per kilogram, pada saat ini hanya mampu dijual dengan harga 4.000 per kilogram karena mendekati musim panen raya. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan Inpres nomor 7 pada tahun 2009 yang berisi tentang kebijakan harga dasar dan kebijakan harga tertinggi. Yang kebijakan harga dasar bertujuan untuk melindungi petani dan kebijakan harga tertinggi bertujuan untuk mensejahterakan konsumen. Baik, yang kedua adalah komoditas jagung. Berdasarkan jurnal yang telah saya baca, permasalahan yang terjadi pada komoditas jagung di wilayah Gorontalo adalah penurunan kualitas produksi jagung sehingga menyebabkan ketidakpuasan konsumen terhadap produksi petani. Permintaan komoditas jagung setiap tahunnya di wilayah Gorontalo akan semakin meningkat. Namun, kualitas jagung di sini mengalami penurunan akibat keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani untuk membeli pupuk, bibit, dan benih yang unggul sangat terbatas. Dan bantuan subsidi yang diberikan oleh pemerintah sangat terbatas juga. Sehingga dalam hal ini pemerintah akan mengeluarkan kebijakan dalam membantu petani dengan memberikan bantuan jagung hibrida yang diimplementasikan dari Undang-Undang RI nomor 12 tahun 1922 yang berisi tentang bantuan subsidi untuk petani. Sehingga dengan bantuan subsidi ini, pemerintah berharap petani mampu mengembangkan usaha tani jagung dan memperbaiki kualitas produksi jagung sehingga mampu memenuhi kepuasan konsumen. Yang terakhir adalah komoditas sapi potong. Menurut jurnal yang telah saya baca, permasalahan yang terjadi pada komoditas sapi potong di wilayah Sumatera Utara adalah produktivitas sapi potong belum mampu memenuhi jumlah permintaan konsumen. Nah, hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan petani ternak sapi potong dan minimnya pakan hijau yang ada di wilayah tersebut. Sehingga mengingat jumlah permintaan sapi potong yang semakin meningkat mendorong petani untuk terus meningkatkan sapi potong di wilayah tersebut untuk menghindari terjadinya impor sapi yang secara terus-menerus. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan nomor 3 tahun 2001 yang berisi tentang tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksanaan teknis pada Dinas Peternakan yang menyatakan bahwa unit pelaksanaan teknis yang diharapkan peranannya dalam mendukung program swasembada daging sapi potong, terutama dalam hal penyediaan semen beku atau bibit secara tepat dan berkualitas bagi petani ternak sapi potong. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.